Febri, Ya, Mbak. iya Mas Febri. Ya, Ya, aku sekarang juga bergabung sama timnya Mbak Titin. oh Dan siap. maaf, Mbak Titin belum bisa bergabung karena menghadiri wisuda Putranya, anaknya. Jadi ya. dari tim BNI sudah cukup, kita semua sudah, aku lihat tim kita sudah Ah, ada semua. siap, siap, siap. Baiklah, terima Makasih, Mbak kasih Ida. Mas. Makasih Mas Febri, Mbak Melati. Sama-sama. Bapak Ibu dari Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda dan juga dari Kabupaten Lombok, apakah mungkin bisa kita mulai atau mungkin masih ada yang ditunggu lagi Bapak Ibu sekalian? Kami dari BNI, saya, Ida, dan Mbak Nina dari Divisi Perencanaan Strategis, bersama dengan Ibu Melati dan Pak Febri dari hubungan kelembagaan dari tim ini ya, tim untuk yang Smart City. Kemudian ada rekan-rekan dari periksa.id, ada Mbak Indri, ada Mas Edward, ada juga Mas Ilyas. Nah, ini masih akan kita menunggu beberapa saat lagi yang masih akan ada ditunggu atau bisa kita mulai? Untuk tim periksa.id sudah bisa dimulai. Siap, siap. Kita masih menunggu dari Rumah Sakit Umum Daerahnya. Mungkin masih di mute sih Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu dari Rumah Sakit Awet Muda. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Mohon maaf, Pak Direktur sebentar lagi akan gabung, sedang ada tamu dari BPKP, Bu. Siap, Sebentar akan siap. gabung lagi. Siap, siap. Kita tunggu Sebagai saja, informasi, tidak Bu, apa Ibu. pihak dari Bank sebagai informasi, Bu, pihak dari Bank BNI di Mataram, kemudian di Narmada, dan dari dari Mataram dan Narmada sudah bergabung di sini di Rumah Sakit Awet Muda. Siap, Sudah bersama siap. kami dari tadi pagi. Siap, siap. Berarti kita menunggu Pak Direktur saja ya Ibu. Nanti akan ditunggu saja Ibu. Nanti jika beliau sudah hadir, nanti mohon diinfokan ya Ibu. Ya, mari. Siap, siap, siap. Kita tunggu saja. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dari Periksa ID. Mungkin kita akan menunggu hingga Bapak Direktur hadir untuk kita memulai pada meeting pagi hari ini. Terima kasih.
Selamat pagi. Mohon izin, Ibu, mungkin sambil menunggu Pak Direktur, kita sambil jalan aja. Bagaimana kira-kira, Bu? Siap. Baik. Terima kasih, Ibu. Boleh. Jadi kita buka terlebih dahulu, Ibu. Mungkin pertemuan pada pagi hari ini. Siap. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya pada hari Sabtu pagi hari ini, sehingga kita bisa meeting secara virtual, dan juga yang ada di Rumah Sakit Awet Muda juga ada yang tidak secara virtual ya, secara onsite. Terima kasih dari Bapak Ibu BNI, Bapak Ibu dari Rumah Sakit Awet Muda Narmada, dan juga dari rekan-rekan dari BNI yang ada di pusat, dan juga dari Kominfo. Terima kasih Bapak dari Kepala Dinas Kominfo Lombok berkenan ikut hadir dalam virtual meeting pada pagi hari ini. Juga kepada rekan-rekan dari Periksa.id yang menjadi penyedia SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Bapak Ibu, pada pagi hari ini pertemuannya kita mungkin pertemuan yang kedua ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama kami sudah present terkait dengan dulu bersama dengan pemerintah kabupaten juga waktu pertama kali itu lebih general terkait bagaimana BNI akan memberikan layanan kepada nasabah-nasabah prioritas BNI terkait dengan digitalisasi rumah sakit. Kemudian pertemuan yang kedua, kita lebih detail lagi, kita mengajak rekan Periksa ID waktu itu untuk present. Nah, ini lebih detail terkait dengan bagaimana SIM-RS-nya. Nah, untuk pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kami persilahkan kepada Rumah Sakit Awet Muda Narmada, mungkin untuk menyampaikan apa-apa saja kiranya yang pada pagi hari ini akan kita diskusikan bersama, atau yang mungkin akan dieksplor lebih detail terkait dengan layanan SIM-RS rumah sakit. Kami persilahkan Bapak Ibu dari Rumah Sakit Awet Muda. Terima kasih sebelumnya Bu Ida atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yang saya hormati Pak Kadis Kominfo Kabupaten Lombok Barat, kemudian dari perwakilan BNI juga. Kebetulan di sini kami juga sudah hadir bersama kami di sini dari BNI Mataram, kemudian dari BNI Cabang Narmada. Tadi kami sudah ngobrol cukup banyak, kemudian tadi sudah ketemu dengan Pak Direktur juga, sudah ngobrol banyak terkait SIM-RS, sistem SIM-RS yang sudah jalan di Rumah Sakit Awet Muda, sampai dengan ada terkait produk dan lain sebagainya. Sebagai informasi Bu, untuk seperti di Zoom meeting sebelumnya yang pertama dan kedua, untuk SIM-RS di Rumah Sakit Awet Muda memang selama ini sudah berjalan dengan sistem SIM-RS Kanza. Ya, SIM-RS Kanza, dan kami juga sudah bridging dengan BPJS, kemudian dengan Kemenkes juga terkait pelaporan-pelaporan yang rutin kami laporkan, ada yang per bulan, per triwulan, sampai dengan tahunan. Proses SIM-RS di rumah sakit juga sampai saat ini kami terus melakukan pengembangan, menjawab kebutuhan dari layanan. Sampai dengan kondisi sekarang, tim IT kami di rumah sakit juga sedang melakukan pengembangan SIM-RS melalui SIM-RS Kanza ini untuk melakukan pendaftaran secara online. Selain itu juga tim juga sedang mengembangkan bagaimana nanti ketika pasien yang sudah melakukan layanan di rumah sakit akan memberikan penilaian atas layanan, seperti semacam survei kepuasan pasien. Jadi nanti dari pihak manajemen rumah sakit atau tim rumah sakit bisa langsung menganalisis seperti apa layanan yang selama ini sudah kami berikan ke pasien. Nah, kemarin terakhir pada saat Zoom meeting yang kedua, sempat kami ada diskusi terkait cost sharing.
Nah, cost sharing ini yang tadi sempat kami ngobrol dengan Pak Direktur juga terkait seperti apa, karena memang kami di Pemda agak susah untuk menerapkan cost sharing karena semua sudah tercantum di dalam perbuk dan perda yang sudah diatur. Jadi mungkin seperti itu. Kemudian mulai dari hardware-nya nanti seperti apa di rumah sakit ini mungkin belum sampai ke sana, dan mungkin tadi Pak Direktur juga sempat sebelum menemui BPKP mungkin lebih ditekankan terhadap hak dan kewajiban nanti ke depannya seperti apa ketika misalkan ada kerjasama seperti itu. Mungkin Bu, untuk awal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Siap Ibu, terima kasih. Mohon izin saya jawab ya Ibu. Jadi begini, mungkin pertama terkait dengan model bisnis ya Ibu, tadi terkait dengan cost sharing dan sebagainya. Nah, kebetulan kami bersama dengan tim periksa.id, kami sudah terimplementasi di beberapa rumah sakit umum daerah di berbagai wilayah Indonesia. Jadi yang ada di Padang itu Rumah Sakit Umum Daerah Sadikin Pariaman, di Lampung Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Pagar Alam Lampung, kemudian yang di Sulawesi kita ada di Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru di Palopo, Rumah Sakit Umum Daerah di Benyamin Guluh di Kolaka. Kalau untuk yang rumah sakit yang bukan RSUD, kami sudah ada juga di rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Elim, Toraja, Rumah Sakit Citra Husada, Jember, kemudian di Mitra Hospital Jambi, kemudian juga kita di beberapa rumah sakit universitas yang ada di Universitas Trisakti, Universitas Pajajaran, dan Periksa ID sendiri juga sudah beberapa implementasi di beberapa rumah sakit Angkatan Laut, yaitu di Angkatan Laut yang untuk rumah sakit gigi mulutnya, yang di Angkatan Laut di Jakarta, dan di Makassar, dan Angkatan Udara juga di Jakarta. Nah, kalau terkait dengan model bisnis memang sangat beragam Ibu, apalagi terkait dengan rumah sakit umum daerah. Jadi kami sangat customize Ibu, seperti apa yang dibutuhkan oleh rumah sakit atau yang bisa dilakukan oleh rumah sakit atau yang di-prefer oleh rumah sakit. Seperti misalnya untuk di rumah sakit Pariaman, Sadikin Pariaman, kami menggunakan skema memang fee per transaksi. Jadi kalau di Pariaman waktu itu saya ingat mereka kemudian mengajukan ke pemerintah daerahnya. Jadi mereka sudah memperkirakan kira-kira dalam setahun ini perkiraannya akan ada berapa pasien, kemudian dikalikan dengan biaya yang akan dikenakan per pasien, tapi kan itu diserap oleh rumah sakit ya. Jadi misalnya dari kami, dari layanan SIM RS misalnya mengenakan misalnya sekian ribu per transaksi, per kunjungan pasien ya, bukan per transaksi. Nanti rumah sakit kan dia yang akan membayar itu, jadi sudah memperkirakannya dalam satuan berapa. Atau seperti yang kami implementasikan juga di rumah sakit Benyamin Guluh. Nah, kalau di Benyamin Guluh ini mereka menyampaikan bahwa mereka prefer yang per bulan sama terus. Karena apa? Karena nanti ketika untuk pengajuan anggaran di pemerintah daerah sudah pasti nih, karena tidak memperhitungkan lagi berapa jumlah pasien yang datang tiap bulannya, tapi berapapun jumlah pasien yang datang per bulannya segitu. Gitu. Jadi itu sudah ada harga tetap per bulan. Nah, itu menjadi lebih mudah. Itu pun juga tidak tinggi, sekitar masih angkanya belas gitu ya, belas juta, tidak sampai lebih tinggi dari itu. Dan masih ada lagi kalau misalnya rumah sakit prefernya, oke, saya bulanan, tetapi misalnya saya modul-modul yang saya belum punya saja, itu juga bisa. Nah, itu jauh lebih ini lagi ya, menarik lagi harganya gitu, karena hanya modul saja. Misalnya di rumah sakit Awet Muda Narmada ini sudah punya tadi layanan online dan sebagainya, tapi masih misalnya saya masih membutuhkan misalnya inventory management, atau masih membutuhkan untuk modul telemedicine. Nah, itu
nanti per modul itu juga kami bisa misalnya hanya 1 sampai 2 modul sekian per bulan. Karena kan kalau memang rumah sakit umum daerah biasanya menginginkan yang tetap per bulan supaya bisa dianggarkan, diajukan untuk anggaran sudah tetap selama setahun gitu. Jadi itu bisa kita diskusikan sekali Ibu gitu. Jadi nanti seperti apa yang dibutuhkan. Jadi kita tidak ada fix satu jenis model bisnis, tidak. Jadi nanti kita diskusikan rumah sakit anak muda kira-kira prefer yang seperti apa. Demikian. Itu yang pertama yang terkait dengan bisnis model. Kemudian kalau yang berikutnya, yang tadi yang kedua adalah terkait dengan ini ya Ibu, ya bridging bukan ya? Yang kedua tadi. Kayak pertama kan terkait dengan model bisnis. Yang kedua terkait dengan bridging yang modul tadi atau apa? Perangkat hardware-nya. Hardware. Perangkat hardware. Perangkat hardware. Nah, perangkat hardware yang dibutuhkan mungkin dari Mas Ilyas. Boleh mohon Mas Ilyas disampaikan. Jadi mungkin kalau di rumah sakit sudah ada server, pasti sudah ada ya Bu ya. Karena kan saat ini kan sudah menggunakan SIM-RS, sudah running. Kemudian standar-standar PC pasti juga sudah ada ya, karena sudah running juga. Mungkin Mas Ilyas atau yang dari periksa.id bisa menyampaikan spek hardware standar yang dibutuhkan. Oke ya, terima kasih sebelumnya untuk Ibu Ida dari BNI dan juga RSUD Narmada, begitu juga dengan pihak Kominfo. Baiklah, untuk spek standar penggunaan aplikasi periksa.id itu sebenarnya tidaklah besar. Kita hanya memerlukan software seperti web browser Google Chrome atau Mozilla Firefox atau web browser umum lainnya. Dan untuk penggunaannya itu menggunakan komputer atau laptop dengan standar terkini atau bisa dikatakan rendah lah. Mungkin dengan RAM 4 GB dan memori itu juga bebas, juga dengan Windows 10. Itu minimal speknya seperti itu agar lebih lancar. Sebenarnya untuk di bawah itu juga masih bisa seperti Windows 7 dengan RAM 4 itu sebenarnya juga masih bisa karena periksa.id itu sistemnya menggunakan web browser yang bisa diakses dari mana saja. Jadi bisa dikatakan seperti kita mengakses Facebook atau situs-situs lainnya. Makanya periksa.id tidak membebani untuk perangkat keras lainnya. Dan untuk server, periksa.id tidak menggunakan server yang bisa dikatakan ada di rumah sakit karena kita menggunakan yang namanya cloud. Jadi pihak rumah sakit tidak perlu mengurusi server tersendiri. Itu untuk urusan server, periksa.id akan menangani secara cloud seperti itu. Siap Ibu. Jadi itu ya beberapa Ibu spek untuk yang hardware-nya yang dibutuhkan. Mungkin ada hal lain lagi Ibu terkait dengan bridging-nya mungkin yang akan ditanyakan seandainya saat ini sudah menggunakan Kansa, kemudian akan bridging beberapa modul saja. Ibu kira-kira modul apa saja Ibu yang mungkin masih bisa kami bantu untuk diimplementasikan oleh kami Ibu? Ya, terima kasih Bu. Mungkin pertama terkait modul, kalau tidak salah kemarin di Zoom yang kedua saya sempat menyampaikan mungkin kami bisa diberikan gambaran atau semacam proposal produk-produk modul-modul apa saja yang ada di SIM-RS ini, karena kemarin di Zoom kedua kami sempat ada kendala gangguan dari jaringan, jadi mungkin yang terserap tidak semua dari modul yang disampaikan kemarin yang bisa kami terima semuanya. Jadi mungkin ketika ada semacam bentuk proposal, kami bisa pelajari bersama. Jadi bukan hanya dari pihak kami, jadi ada karena kami di rumah sakit di sini bekerja tim. Jadi tim bisa berdiskusi secara mungkin dalam bentuk rapat dan lain sebagainya untuk mempelajari modul tersebut. Jadi bisa lebih spesifik dengan tim IT kami, dengan mungkin dari pelayanan ada masukan dari teman-teman yang ada di pelayanan terkait SIM yang ditawarkan oleh Bank BNI. Bu, kemarin mungkin bisa lebih jelas. Jadi detail-detail dari modulnya kami bisa tahu.
Mungkin kalau bisa juga kami bisa dipaparkan terkait karena kami di sini di rumah sakit mengolah data. Nah, masalah data, keamanan data kami nanti seperti apa supaya nanti data dari rumah sakit ini tidak kemana-mana, mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Siap, Ibu. Modul kemarin sudah kami kirimkan kepada Mbak Titin, tapi tidak apa, Ibu, seandainya masih belum diterima, akan segera kami kirimkan lagi. Ini Ibu, berkenankah kalau misalnya dari tim Periksa ID sekarang untuk go through modul-modulnya, nanti Ibu bisa menyampaikan saya yang ini gitu. Berkenankah Ibu? Jadi nanti biar Boleh. Ya, siap. Mas Ilyas, mohon boleh untuk dipresentkan kembali ini apa SIM RS-nya periksa.id, Mas Ilyas. Oke, boleh. Ya, jadi nanti mungkin Saya izin share screen ya. Ya, dari RSUD nanti bisa disampaikan ininya. Share screen sudah dapat dilakukan, silakan Mas Ilyas. Nanti Ibu dari Rumah Sakit Awet Muda, nanti bisa disampaikan ya Ibu, begitu melihat menunya, kira-kira mana yang akan lebih didetailkan oleh teman kami di Periksa ID, Ibu ya. Terima kasih. Maaf, apakah sudah terlihat layarnya? Sudah ya? Oke, untuk modul-modulnya kita langsung saja ke tahap awal, yaitu saat pasien mendaftarkan untuk kunjungan ya. Nah, untuk mendaftarkan kunjungan itu pasien tergantung dari pasien itu sebagai pasien lama atau pasien baru. Jika pasien tersebut merupakan pasien baru, kita menyediakan modul pendaftaran pasien baru. Nah, pendaftaran pasien baru ini kita menyediakan beberapa atribut yang harus diisi. Ini akan cukup banyak. Kenapa? Karena ini akan membantu rumah sakit untuk melakukan akreditasi nantinya. Seperti itu. Lalu, jika pasien tersebut pasien lama, itu bisa digunakan menu yang namanya pendaftaran rawat jalan. Di sini tinggal dicari saja pasien tersebut siapa, atau berdasarkan rekam medis, nama, tanggal lahir, atau nama orang tua dari si pasiennya. Kalau sudah, selanjutnya kita juga menyediakan menu pendaftaran rawat jalan ini untuk mendaftarkan pasien tersebut ke poliklinik atau klinik-klinik tujuan lainnya. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, ini adalah tampilan untuk pendaftaran rawat jalan periksa.id. Di sini kita akan menyediakan namanya pemilihan nasabah, seperti umum, BPJS, atau asuransi lainnya. Lalu kita juga menyediakan tujuan atau ruangan yang akan dituju oleh pasien. Misalkan kita contohnya klinik oral diagnostik, dan juga dipilih dokternya atau DPJP-nya itu siapa. Nah, di sini terdapat namanya jumlah pasien. Jumlah pasien ini sebagai informasi beberapa banyak pasien yang telah didaftarkan atas nama Dr. Sri Kumala ini. Seperti itu. Lalu kita juga menyediakan cetak-cetak seperti cetak label, kartu, atau cetak-cetak lainnya. Ini sifatnya customized, jadi ini bisa di-request kepada kami mau bentuknya seperti apa. Seperti itu. Lalu di sini juga ada riwayat kunjungan. Riwayat kunjungan ini akan memperlihatkan secara garis besar kunjungan kemana saja pasien tersebut telah dilakukan di dalam rumah sakit ini. Lalu di sini juga ada biaya awal. Di sini bisa disetting untuk biaya awalnya seperti registrasi atau yang lainnya. Coba mendaftarkan.
Untuk pendaftaran rawat jalan sebenarnya sudah selesai seperti itu saja, baik mau ke IGD, mau ke laboratorium itu sebenarnya hanya seperti itu. Lalu selanjutnya jika pasien tersebut mau didaftarkan ke rawat inap. Daftaran rawat inap juga ada menunya kita siapkan di Medical Record. Itu ada namanya menu pendaftaran rawat inap. Nah, seperti yang dilihat, untuk pendaftaran rawat inap ini, pasien-pasien tersebut harus melalui rawat jalan terlebih dahulu, mau baik IGD maupun klinik-klinik lainnya, baru bisa didaftarkan ke rawat inap. Di sini kita menyediakan sama seperti sebelumnya, pemilihan nasabah untuk rawat inapnya, juga dengan pemilihan dokter DPJP-nya. Lalu di sini kita harus memilih jenis kelamin ruangannya, dipilih hak kelas rawatnya berapa, ruang rawatnya apa, lalu di sini ada namanya jumlah tempat tidur. Jumlah tempat tidur ini yaitu jumlah tempat tidur yang ada di dalam ruangan Nuri L tersebut. Lalu di sini ada jumlah tempat tidur terpakai. Jadi di dalam ruangan Nuri L ini berapa banyak jumlah tempat tidur yang sudah terpakai. Lalu di bawahnya ada jumlah tempat kosong. Ini yang bisa kita gunakan untuk mendaftarkan pasien tersebut. Nah, seperti yang dilihat, kita juga menyediakan yang namanya mandatori. Jadi, ada beberapa hal yang harus diisi dan itu tidak bisa dilewatkan. Sebagai informasi agar pengguna tidak lupa. Lalu selanjutnya kita ke menu pemeriksaan, atau di sini kita menyebutnya menu medis. Dalam menu medis ini ada menu antrian pasien klinik. Di dalam antrian pasien klinik ini, kita bisa memilih instalasinya, baik itu rawat jalan, penunjang, IGD, atau rawat inap. Seperti tadi yang saya sudah daftarkan, itu di klinik oral diagnosti. Nah, seperti yang dilihat, setelah pasien didaftarkan dari pendaftaran, pasien tersebut akan masuk ke dalam antrian pasien klinik ini. Antrian ini juga akan muncul baik di dokter ataupun di perawat, seperti itu. Di sini kita menyediakan beberapa fungsi yang bisa digunakan, baik itu pindah dokter, seperti kalau misalkan dokter yang dipilih itu salah dari pendaftaran, juga kita bisa pindahkan melalui di sini. Juga kita menyediakan fitur display. Fitur display ini digunakan misalkan kalau per poli itu ada TV yang didisplay untuk pasien. Jadi pasien tahu antrian keberapa dan ini bisa dipanggil. Itu kalau misalkan dia sudah disetting sesuai, dia bisa dipanggil. Lalu kita juga menyediakan menu periksa. Di menu periksa ini ada beberapa yang bisa digunakan. Ini untuk nantinya sebagai electronic medical record untuk mengurangi penggunaan kertas nantinya. Jadi seperti pengisian pemeriksaan vital, asesmen medis seperti pengisian coding ICD 10 maupun ICD 9, lalu juga pengisian CPPT atau SOAP baik dokter maupun perawat. Lalu juga kita bisa menginput tindakan apa saja yang dilakukan ke pasien. Ini juga akan langsung terkoneksi kepada kasir. Jadi kasir sudah tahu biaya apa saja yang telah diberikan kepada pasien. Selanjutnya kita juga menyediakan resep digital. Begitu juga dengan resep digital, dia akan langsung terkoneksi ke bagian farmasi dan juga kasir. Seperti itu. Dan untuk bentuk rekam medisnya atau electronic medical record-nya, kita memiliki bentuk seperti ini.
Nah, kurang lebih tampilan untuk electronic medical record-nya akan seperti ini. Di sini bisa dilihat form medis apa saja, lalu juga bisa dilihat resep apa saja yang diberikan kepada pasien. Ya, selanjutnya bisa resep apa saja yang bisa diberikan kepada pasien, lalu hasil penunjang medis seperti radiologi atau laboratorium juga bisa langsung dilihat, ataupun informasi-informasi lainnya terkait pasien. Seperti itu. Lalu untuk bagian rekam medis, kita menyediakan namanya menu tracer. Di menu tracer ini, di sini petugas rekam medis bisa memantau pasien siapa saja yang melakukan kunjungan pada hari ini, dan juga di sini juga bisa melakukan pengeditan atau perbaikan jika terjadi kesalahan, baik itu pemilihan dokter DPJP, pemilihan klinik atau apapun seperti itu. Lalu juga di sini bisa menghapus pasien jika batal kunjungan. Lalu selanjutnya kita juga menyediakan menu petugas rekam medis. Nah, di sini bisa dilihat ada namanya kolom kirim rekam medis dan terima rekam medis. Coba lihat menu petugas rekam medis pasien. Nah, fungsinya tersebut adalah untuk merecord jika rumah sakit masih menggunakan buku rekam medis. Fungsi ini bisa digunakan untuk merecord atau men-track di mana buku rekam medis tersebut ada. Misalkan sekarang pasien Vivi telah didaftarkan ke klinik oral diagnostik. Lalu petugas rekam medis itu mengirimkan buku rekam medisnya keluar. Lalu bisa dilihat lagi di dalam tracer pasien. Di sini akan terlihat nih catatan waktunya, kapan buku tersebut keluar dari ruangan rekam medis. Lalu di bagian perawat atau di bagian poliklinik tadi, itu bisa menerima rekam medis tersebut. Di sini ada tombol terima rekam medis. Jadi nanti akan ada laporan catatan waktu berapa lama rekam medis itu dikirim. Seperti itu. Ya. Nah, seperti ini contohnya. Nanti juga kita menyediakan laporan terpisahnya. Seperti itu, baik itu kunjungan, pengunjung, laporan perawatan, atau laporan RL lainnya. Sebagai contoh, di laporan medical record ini seperti dilihat ada laporan pengunjung, laporan kunjungan, laporan pelayanan atau diagnosa, apa saja yang dilakukan kepada pasien, seperti itu, baik berdasarkan umur atau jenis kelamin. Selanjutnya kita ke menu farmasi. Setelah pasien melakukan pemeriksaan atau pemberian obat, di menu farmasi ini petugas farmasi dapat mengecek obat tersebut. Nah, kita menyediakan ada namanya 3 menu. Maksudnya 3 menu di sini ada tulis resep digital, antrian resep digital, dan riwayat resep digital. Tulis resep digital ini sama fungsinya seperti tadi di menu pemeriksaan. Menu pemeriksaan itu dikhususkan untuk dokter menginput resep. Nah, kalau misalkan dokter masih belum menginput resep, kita menyediakan menu ini, tulis resep pasien. Di sini petugas farmasi dapat menginput resep ke pasien tersebut. Seperti ini, bentuknya sama, bisa dipilih dokter atau obatnya apa saja, baik Cigna, jumlahnya, hari, atau waktu penggunaannya. Di sini juga bisa diinput lebih dari satu obat. Seperti itu, kita contohkan.
Nah, di menu resep digital ini kita menyediakan juga menu resep racikan digital jika resep tersebut merupakan resep racikan. Bentuknya sama, itu juga bisa dipilih kemasannya mau apa, dosisnya bagaimana, dosis permintaannya bagaimana. Lalu juga kita menyediakan riwayat resep digital. Ini bisa digunakan untuk penginputan resep berulang seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke menu farmasi antrian resep digital. Nah, antrian resep digital ini adalah metode selanjutnya setelah penginputan resep, baik itu dari farmasi atau dokter. Nah, kalau misalkan si pasien tersebut telah diinput oleh dokter resepnya, si petugas farmasi tinggal langsung mengecek ke menu ini antrian resep. Jadi tidak perlu menulis resep digital lagi karena resep tersebut telah ditulis oleh dokter. Di sini bisa dilihat hasil dari penginputan oleh dokter tersebut. Di sini juga bisa dilihat baik verifikasi resep, telah obat, atau potong stok seperti itu. Jadi di sini selanjutnya bisa dilakukan pemberian obat seperti itu, potong stok dan klik selesai. Di sini juga bisa mencetak label untuk resep tersebut. Contohnya seperti ini juga sifatnya customize. Jadi ini bisa disesuaikan seperti kemauan dari rumah sakit. Oke, selanjutnya kita juga menyediakan farmasi itu riwayat resep digital. Di sini riwayat dari resep apa saja yang telah dilakukan ke pasien tersebut akan terekam. Jadi ini bisa ditarik resep apa saja, per tanggal berapa, baik per hari, per bulan, ataupun per tahun. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke menu kasir. Di menu kasir ini, selanjutnya pasien akan melakukan pembayaran. Itu kalau untuk rawat jalan itu ada menu antrian pasien rawat jalan. Kalau rawat inap itu akan khusus rawat inap. Begitu juga farmasi tadi. Saya lupa menjelaskan, di farmasi juga kita menyediakan untuk rawat inapnya. Seperti ini, antrian pasien digital rawat inap. Seperti itu. Nah, seperti yang dilihat di sini, antrian kasirnya sudah muncul dengan total biayanya. Di sini ada namanya, nomor rekam medisnya berapa, instalasinya dari mana dengan nasabahnya. Di sini juga bisa difilter pembayarannya, hanya yang dilihat ke nasabahnya, baik itu umum atau BPJS, lalu juga bisa dipilih klinik mana saja. Seperti itu. Lalu bisa dibayarkan. Nah, di sini akan ada tagihan apa saja yang mau ditagihkan ke pasien, baik itu obat, alat dan bahan, tindakan, ataupun yang lainnya. Ini dari registrasi atau resep yang tadi telah diinput. Lalu, untuk metode pembayaran kita juga menyediakan namanya diskon atau kupon yang bisa digunakan. Misalkan rumah sakit ada penyediaan diskon-diskon hari raya tertentu atau event-event tertentu itu juga bisa. Lalu di sini juga kita menyediakan pembayaran baik debit, asuransi atau yang lainnya. Seperti itu. Kalau untuk yang ini yang berwarna ini tidak perlu dipikirkan, ini hanyalah shortcut uang, misalkan uang Rp500, Rp1.000 atau berapa. Bisa digunakan full bayar saja. Lalu simpan dan bayar. Setelahnya kwitansi akan langsung masuk ke menu cetak. Ini bisa dicetak untuk diberikan kepada pasien. Untuk menu cetak ini juga sistemnya customizable. Jadi semua print di periksa.id itu bisa disesuaikan.
itu untuk menu kasir. Selanjutnya kita menyediakan menu logistik untuk penyediaan barang atau alat. Nah, di sini bagian logistik bisa menginput barang apa saja, dari nama barangnya, kategori barangnya, seperti itu. Lalu di menu logistik juga kita dapat melakukan faktur atau pembelian barang dari pihak luar. Di sini kita menyediakan namanya menu good receiving. Nah, di menu ini user bisa melakukan pembelian barang, baik itu dari supplier mana saja, dan juga gudang penerima dari barang tersebut. Kita juga menyediakan untuk menu good receiving ini dari pre-order, dari request dan order baru, kemudian ke net good receiving ini. Ini juga bisa digunakan. Kalau misalkan pihak rumah sakit hanya mau menggunakan good receiving-nya secara langsung, itu juga bisa. Kalau mau menggunakan request dan order terlebih dahulu, itu juga bisa. Seperti itu. Lalu selanjutnya di menu logistik kita menyediakan menu distribusi barang. Jadi rumah sakit dapat melakukan pendistribusian barang, misalkan dari gudang utama atau depo, biasanya kita menyebutnya seperti itu, ke gudang-gudang lainnya, misalkan ke poliklinik atau ke gudang rawat inap atau ke gudang farmasi, seperti itu. Dan ini kita bisa melakukan permintaan tersebut. Jadi nanti akan ada laporan di pergerakan dari barang tersebut, dari gudang kemana, terus jumlahnya berapa, tanggal berapa, seperti itu. Laporannya kita dapat melihat di laporan logistik. Seperti ini. Ada laporan distribusinya, ada laporan penerimaannya, seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke menu keuangan ya. Di menu keuangan ini kita juga dapat melihat laporan-laporan dari laporan keuangan. Nah, di menu laporan keuangan ini kita bisa melihat laporan transaksi dari baik itu kasir tadi, laporan mutasi stok, di sini juga dapat dilihat, atau laporan transaksi dari pembelian obat tadi di menu good receiving tersebut. Ini untuk laporannya seperti itu kurang lebih. Lalu di menu keuangannya kita menyediakan jurnal-jurnal, terus juga di sini kita dapat menginput tindakan-tindakan baru yang ada di rumah sakit, baik itu berupa harganya, jenis tindakannya, ataupun yang lainnya, seperti itu. Lalu setelah itu kita juga menyediakan namanya TV informasi media. Di sini bisa digunakan jika rumah sakit memiliki display untuk ke pasien. Jadi baik itu dari antrian loket, antrian farmasi, itu bisa di-customize di periksa.id. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk tampilan rawat inapnya, di sini juga bisa dilihat daftar rawat inap atau daftar pasien yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Ini juga bisa dipilih berdasarkan ruangan dan berdasarkan namanya juga bisa dicari. Kurang lebih seperti itu. Saya rasa untuk perkenalan dari SIM-RS-nya kurang lebihnya secara garis besar itu seperti itu. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Silahkan Ibu dari Rumah Sakit Awet Muda, mungkin ada yang ingin dieksplor lebih lanjut? Terima kasih dari tim Periksa ID dan Bu Ida dari pihak TNI. Dari fitur yang disampaikan tadi memang sudah kami lakukan dan sudah berjalan.
dengan sistem Kansa yang kemarin sudah kami adopsi di sini. Memang sedang dalam proses pengembangan dari masing-masing fitur dari modul-modul yang ditawarkan di Kansa. Mohon izin Bu Ida sudah bergabung bersama kita Pak Direktur Rumah Sakit Awet Muda, Pak Dr. Aan. Ampun. Selamat siang, Dokter. Terima kasih. Ya, selamat siang Bu Ida. Siap, Dok. Mohon maaf, saya baru bisa bergabung karena tadi ada tamu dari BPKP Ibu. Izin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tanggapan kami dari rumah sakit dengan apa yang Ibu sudah paparkan. Bisa kami jelaskan bahwa kami di Rumah Sakit Awet Muda untuk sistem online-nya kami ini untuk mendukung Smart City-nya Pak Bupati ya, dengan rencana dibantu dari Bank BNI. Kami sudah jalan dengan aplikasi Kansa itu. Aplikasi Kansa ini kami sudah jalani tahun ketiga, dan itu terus berkembang sesuai dengan pengembangan pelayanan yang kami lakukan setiap tahunnya. Sampai saat ini berjalan dengan baik. Kemudian kami bridgingnya sudah dengan BPJS sama Kementerian Kesehatan, terutama yang memang wajib hukumnya kami melakukan pelaporan rutinnya, baik Siranap, Sisrut, Sir Online, itu untuk bisa kita melihat bornya rumah sakit dan sebagainya. Dan untuk intern di rumah sakit, kami juga sudah sangat terintegrasi antara satu ruangan dengan ruangan lain. Sistemnya sudah online semua. Dan kami baru kemarin juga evaluasi dari BPJS menyatakan bahwa syarat-syarat kerjasama kami itu sudah terpenuhi dengan baik oleh rumah sakit ini ke BPJS, terutama di dalam display ketersediaan tempat tidur, kemudahan bagi pasien juga untuk mengakses apapun yang ada di rumah sakit. Itu yang ada saat ini gambarannya. Kemudian sampai saat ini sedikit pun kami sementara ini belum mengalami kendala, jalannya bagus, dan kami juga punya tenaga IT yang kami update terus ilmunya terkait dengan aplikasi Kansa ini. Setiap ada pelatihan nasional kami kirim, yang terakhir kemarin di Jogja. Solusinya mungkin yang ini kelebihan dari tawaran itu, saya ingin mendapatkan seperti model proposal ini, supaya kami bisa nanti melakukan analisa semuanya itu, karena pasti akan ada cost sharing dan sebagainya untuk kami diskusikan dengan jajaran di Dinas Kesehatan, sekaligus menjadi bahan laporan kami ke Pak Bupati. Tapi untuk yang lainnya, saya kebetulan cukup panjang lebar tadi diskusi sama Ibu Yuli, pemimpin bidang pemasaran BNI di Mataram, Ibu. Mungkin solusi keuangan lain bisa masuk nanti dari BNI, tentunya setelah berkoordinasi kami sarankan dengan jajaran di pemerintah daerah. Seperti itu, supaya kita jangan nanti pikiran kita hanya terfokus hanya pada pengembangan SIM RS di rumah sakit, karena banyak hal sebenarnya bisa tersentuh. Sedangkan di sini di SIM RS kami sudah sangat nyaman sekali menggunakan Kansa, dan safety-nya terutama dari sisi data pasien itu kami sudah berani bertanggungjawabkan, apalagi sekarang dengan era keterbukaan ini, kemudian ada undang-undang IT, saya juga harus mengamankan diri dari risiko-risiko itu. Ya. Saya rasa itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Yap.
Terima kasih dokter, terima kasih atas masukannya. Jadi siap dokter jika memang sudah mapan dan nyaman dengan SIM RS yang saat ini sudah ada. Dokter mungkin mohon berkenan dok kalau misalnya nanti kalau terkait dengan akses kartu, mungkin kan lebih keuangan juga, tapi juga masih bisa diterapkan di rumah sakit juga. Jadi semacam kartu akses untuk keamanan di rumah sakit yang saat ini kami BNI sudah menerapkannya di kalau di rumah sakit di RSPP, Rumah Sakit Pertamina Pusat, dan sedang akan diimplementasikan juga di Rumah Sakit UI. Nah, apakah kalau penawaran seperti ini juga berkenan dok? Jadi nanti sebagai kartu pasien dan juga kartu pegawai rumah sakit, dokter, tenaga medis, dan non-medis, yang nanti juga bisa digunakan sebagai kartu akses ke ruangan-ruangan yang memang diperbolehkan oleh individu tersebut, baik sebagai pegawai maupun pasien untuk bisa dimasuki. Itu kami juga ada. Jadi semacam kami sampaikan kartu multifungsi, bisa untuk akses, untuk absen, juga bisa juga digunakan sebagai sarana pembayaran. Apalagi kalau di rumah sakit sudah ada koperasinya, bisa juga dijadikan sarana pembayaran non-tunai untuk di rumah sakit, baik pasien maupun untuk pegawai. Kalau yang seperti ini, apakah berkenan kami juga mengajukan proposalnya, dokter? Oke. Untuk dimaklumi Ibu, yang pertama kunjungan kami di Rumah Sakit Awet Muda ini juga sesuai dengan program pemerintah ya, untuk total coverage peserta asuransi kesehatan itu kami sudah tergambar di sini di angka 70% dari kunjungan ini adalah peserta BPJS gitu. Artinya mereka membayar itu kan menggunakan sistem gini ya, asuransi, jadi membayar premi dan dia tidak akan out of pocket gitu loh ya. Kemudian peluang masuk tentu pasti ada Ibu, silakan aja nanti membuat proposal, mungkin dari sisi lain nanti kita coba untuk kita bisa pertajam nanti bicarakan. Kebetulan di sini saya banyak sekali tadi bicara sama Ibu Yuli Mahendri, sampai bahasanya saya harapkan beliau bisa komunikasi lagi dengan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Mohon maaf tanda kutip, sementara ini kan kita lebih banyak ke bank daerah Ibu, ke bank daerah, bank NTB Syariah Ibu. Jadi seandainya BNI ikut masuk di dalam kegiatan gininya, fiskal yang ada di pemerintah daerah tentu harus melalui beberapa koridor untuk bisa dibukakan pintu untuk kami bisa akses nantinya gitu. Jadi mudahan nanti Ibu Yuli dengan tim nanti bisa bertemu dengan Pak Sekda, Pak Bupati, untuk bisa juga mendampingi Bank NTB Syariahnya itu menggarap beberapa hal yang terkait dengan baik itu di rumah sakit atau di beberapa SKPD lain nanti. Yang potensial ya memang sih di rumah sakit sama puskesmas yang terkait dengan anggaran-anggaran yang dikelola sendiri di BLUD itu. Seperti itu. Ya, dokter. Terima kasih sekali dok atas informasinya. Baiklah dokter, nanti terkait dengan proposal nanti akan segera kami kirimkan dokter. Semoga nanti ada yang berkenan untuk sebagai mengoptimalkan layanan yang saat ini sudah ada ya dok. Jadi nanti kami mungkin proposalnya tidak hanya dari SIM RS tapi juga dengan solusi kartu multifungsi. Mungkin nanti juga kita bisa sampaikan sekalian dok proposal terkait dengan HRIS atau Human Resource Information System nanti. Terima kasih dokter atas waktunya di hari Sabtu ini. Jadi harusnya ini ya dok sudah bersama keluarga tapi sudah berkenan. Terima kasih sekali untuk bisa kami melakukan sharing terkait dengan solusi. Baiklah dokter, mungkin kami kembalikan kepada tim BNI yang ada di rumah sakit. Bagaimanakah? Apakah mau kita siap?
Ya, siap Ibu. Izin ya. Ya, ya. Sudah. Berizin. Ya, Selamat siang Kak Ida. Siang Ibu. Ida. Saya sudah hadir di sini tadi pagi, Bu, sudah terima kasih, berbincang. Ibu. Ya, Mbak Ida. Selamat siang. Saya sapa dulu di tim di kantor pusat, ada Mbak Nina ya juga ya. Betul. Ya, selamat siang. Salam sehat dan bahagia. Kami di sini hadir juga dengan tim karena Rumah Sakit Awet Muda Narmada ini dekat dengan outlet kami yang KCP Narmada. Kami hadirkan juga pemimpin KCP-nya, Ibu Suri sudah datang, kemudian tim sales-nya Mas Sandy, kemudian tim AJR-nya Mas Salam, saya absen dulu, tim CNM kartunya adalah Mbak Gita gitu. Jadi tadi info singkat ya, berbincang-bincang sebentar dengan Pak Aan. Ternyata Pak Aan ini anak agung murah, panjang memang kalau orang Bali dan berkasta itu namanya panjang, anak agung murah. Putra ya Pak ya, Suryana. Iya, saya pikir Pak Aan, tapi disingkat, jadi nama bekennya Pak Aan gitu loh. Nama bekennya iya biar gaul. Berjiwa muda Pak direkturnya. Suka bersepeda. Jadi bincang-bincang, jadi udah running sistem yang digunakan ya begitu ya Pak Aan ya, sistem yang digunakan untuk SIM RS Rumah Sakit Awet Muda ini sudah jalan dan berlangsung dengan aman dan nyaman kan seperti itu. Kemudian ya kami tidak mau menyerah begitu saja. Kami juga akan belusukan sampai ke dalam-dalamnya apa yang masih belum. Nah kan kita memberikan solusi keuangan masih banyak ya. Dan kebetulan Pak Aan baik hati ingin menyediakan waktu kepada BNI untuk memberikan sosialisasi kepada all timnya Pak Aan gitu. Di sini Pak Aan membawahi 400-an pegawai ya, 300 sekian pegawai ya, tentunya karena COVID pandemi ini tidak bisa berkumpul jadi satu, memberikan batasan peserta, nanti ada perwakilan-perwakilan dari berbagai bidang atau unitnya. Kami akan presentasikan solusi keuangan, mungkin saya sudah mengulik-ngulik tadi, di mana sih keuangannya beredar ini, seperti itu rumah sakitnya, ternyata masih ya karena ini rumah sakit pemerintah, masih satu pintu di bank NTB, bank BPD-nya. Nah, kami mencoba untuk menyeplit sedikit, masa naruh telur di satu keranjang. Betul Ibu. Atau jasa kesehatan lainnya yang ada bisa beralih ke kami. Nanti dari situ peluang bisnis lainnya akan kami garap. Salah satunya adalah BNI Fleksi, penawaran kredit untuk pegawai di all rumah sakit ini. Kemudian penyediaan perumahan BNI Geria ya untuk tenaga kesehatan yang memang masih belum. Ya, iya Pak. Jadi itu dulu masuk ya Pak ya. Dan kita kunci di situ kan gitu Pak Ida, gitu ya. Seperti itu. Jadi kami akan tawarkan solusi. Iya, perumahan-perumahan di sini memang prospek perumahan yang di daerah sini kan ada kalau nggak salah ya, tenaga kesehatan yang belum punya rumah, jadi dia pegawai milenial betul. Sekarang anak-anak itu sudah bisa Pak untuk mencari rumah, kan salahnya udah gede-gede itu, gitu. Ya banyak potensi sebenarnya masih digarap Mbak Ida, jangan khawatir, nanti saya akan kawal di sini bersama tim. Kami tawarkan juga solusinya bagaimana cara transaksionalnya, apakah sudah cash management berupa BNI Direct sehingga tim keuangan di sini lebih gampang untuk transaksional, untuk pembayaran ke vendor misalnya ke Alkes atau apa sudah secara 24 jam menggunakan BNI Direct. Kemudian kami juga nanti akan menawarkan kartu ID yang seperti kami sudah tawarkan dan sudah digunakan oleh RSUD Kota Mataram, kemudian kantor pajak, kantor imigrasi, kejaksaan itu kartu ID include combo dengan uang elektronik Pak Dokter. Betul, ya, betul. Jadi jangan khawatir dan itu ya. Betul, iya. Nanti akan kami sosialisasikan seperti itu dan apa sih manfaat dan benefit yang didapat dengan menggunakan kartu combo tersebut ya. Itu salah satunya Mbak Ida yang sudah kami diskusikan sama Bapak. Nanti kalau nah seperti itu nanti kami akan sosialisasi kepada tim di rumah sakit. Itu Mbak Ida, terima kasih. Terima kasih sekali Ibu.
atas ini kerjasama dari kami dari pusat mendukung yang kami dari sini lebih optimal lagi dengan Bapak Ibu dari langsung dari cabang Mataram dan KCP Narmada. Ibu terima kasih sekali Ibu sudah hadir. Ibu kami kembalikan ke Ibu. Jadi ini akan dilanjutkan dengan sosialisasi Ibu. Kalau Zoom-nya udah selesai kan ya, siap, pokoknya nanti ditutup sama Bapak Direktur, nanti kami di belakang layar masih seperti itu. Siap. Itu Mbak Ida ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi Oke. Lanjut Bu Ida. Bapak Dokter Aan, silakan dokter untuk berkenan menutup pertemuan pada pagi hari ini. Iya, baik. Terima kasih Ibu Ida, Ibu Nina. Saya rasa untuk kegiatan virtual kita hari ini membahas tentang rencana kerjasama dari untuk menciptakan Smart City di Lombok Barat, yang lebih khusus lagi dengan Rumah Sakit Awet Muda. Kita sudah cukup panjang lebar kupas tadi, Ibu sudah mensosialisasi, kemudian kami juga sudah menyampaikan tentang kondisi yang kami sudah jalani di sini, dan peluang-peluang yang memungkinkan nanti untuk bisa masuk, apalagi tadi dari perwakilan BNI Mataram, Ibu Yuli juga sudah memberikan feedback kondisi ke Ibu. Saya rasa yang terpenting adalah tidak lanjut pasca kita melakukan virtual ini. Beberapa celah untuk bisa masuk ke pemerintah daerah juga kami sudah sampaikan ke beliau untuk bisa nantinya sebagai jalan menuju sebuah konsep kerjasama nanti ke depannya. Saya yakin apapun itu, kalau kita sama-sama berpikir dualisme, itu pasti kita akan merasakan nyaman untuk selalu bekerjasama itu. Saya rasa itu, Ibu, yang bisa kami sampaikan dari Rumah Sakit Awet Muda. Salam sehat untuk Ibu sekeluarga Jakarta. Semoga awet muda seperti nama rumah sakit kami. Dan diberikan keberkahan. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ibu dokter sekalian atas waktunya. Terima kasih juga buat tim periksa.id yang sudah hadir, dan dari teman-teman dari BNI Kantor Pusat ada Mbak Nina, Mas Febri, Mbak Malati. Terima kasih Bapak dokter, Bapak Ibu sekalian. Kami izin dari Zoom ini. Terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu Bapak Ibu. Sama-sama.